Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang lagi ya di kuliah komputasi rekayasa molekular. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut tentang pembahasan mengenai komputasi rekayasa molekular. Tapi sebelumnya mungkin kita sampaikan dulu ya tentang RPKPS dari kuliah ini. Sebenarnya kuliah ini ngapain sih? Terus bedanya dengan kuliah yang lain itu kira-kira seperti apa? Nah, di sini kalau kita lihat dari RPKPS-nya ya, kalau kita lihat dari RPKPS-nya, kuliah komputasi rekayasa rekayasa molekular itu bicara mengenai aplikasi metode komputasi untuk berbagai macam sistem kimia. Ya kan, misalkan untuk transisi fase, kemudian mendesain reaksi terkatalisis, terus kemudian mendesain material untuk penyimpan hidrogen, reaksi difusi, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari sini ada berbagai macam bahasan ya, misalkan tentang DFTB, kemudian bagaimana kita menggunakan komputasi di fase padat, bagaimana kita melakukan pemodelan transformasi fase, hidrogen storage, dan yang lainnya. Dan tak lupa, salah satu metode yang lain yang berbasiskan mekanika klasik akan kita bahas juga di kuliah ini. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu elemen dari metode mekanika klasik, ya kan. Jadi kalau kita lihat, ini kita mulai dari awal, kuliah ini ada 7 pertemuan, kemudian materinya itu ada di Google Classroom, kemudian selain di Google Classroom bisa teman-teman download materinya di sini, ugm.id 1 N besar dan 1 D besar. Kemudian nanti untuk final exam atau ujian akhirnya itu biasanya kita open book, kemudian kerjakan sendiri dan jangan copy paste dari Google ya, kayak gitu. Jadi tulislah bahasanya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kenapa kita harus bekerja menggunakan metode komputasi ya kan? Salah satu tujuan utama ketika kita bekerja menggunakan metode komputasi adalah atau untuk melakukan desain material, itu adalah untuk mendapatkan informasi. Nah, informasinya itu dalam skala apa? Informasinya itu adalah dalam skala atomik ya, karena kita tahu kalau eksperimen itu kan sangat susah mendapatkan informasi dalam skala atomik kan. Misalkan bagaimana secara detail, sebuah reaksi kimia berjalan itu secara, eksperimen akan susah. Nah, oleh karena itu komputasi itu nanti dia berperan penting dalam bagaimana kita mempelajari sistem yang susah dikaji oleh eksperimen. Ya kan, misalkan kita punya sistem, antarmuka, padatan cairan, kemudian kita mengkaji sistem yang mahal dan mungkin berbahaya, ya misalkan menggunakan, bahan yang mudah meledak misalkan, atau menggunakan bahan-bahan kimia yang cukup mahal yang kemudian itu tidak boleh trial and error. Dan yang jelas adalah komputasi itu dia tidak menggantikan data eksperimen, tapi kemudian dia akan menjadi pelengkap dari data eksperimen, seperti itu. Secara garis besar, metode komputasi itu ada 2 aliran ya. Aliran yang pertama itu adalah aliran mekanika kuantum, dan yang kedua itu adalah aliran mekanika klasik, ya kan. Yang mana kita tahu kalau mekanika kuantum itu semuanya berbasiskan dari persamaan Schrödinger, ya kan, untuk, terutama untuk, persamaan yang melibatkan elektron. Nah, karena dia berdasarkan mekanika kuantum, maka otomatis hasilnya itu pasti tinggi akurasinya, metodenya itu pasti tinggi. Kemudian ada efek yang melibatkan elektron, karena tadi Schrödinger itu berdasarkan persamaan elektronik, maka otomatis sesuatu yang melibatkan elektron seperti polarisasi, transfer muatan, itu akan secara otomatis dikaji menggunakan mekanika kuantum. Ya kan? Dan kalau kita menggunakan mekanika kuantum, maka metodenya itu dia bersifat general ya, atau bersifat umum. Jadi misalkan contohnya adalah kita melakukan optimasi untuk air H2O misalkan. Kemudian dengan metode yang sama kita bisa menggunakan untuk NaCl misalkan, seperti ini, atau untuk garam. Tidak perlu membuat metode yang baru. Nah, tapi yang jadi masalah di mekanika kuantum yang jelas itu adalah interaksi antar elektron itu biasanya akan diabaikan ya, atau mungkin dia hanya dibuat aproksimasinya. Karena kan nanti dia yang menjadi penyebab persamaan Schrödinger itu menjadi susah untuk diselesaikan. Terus yang kedua itu adalah dia makan waktu yang sangat lama, ya kan, dibandingkan dengan metode yang lain. Misalkan dibandingkan dengan metode mekanika molekular. Nah, kalau di mekanika molekular, itu kita tidak lagi bicara mengenai
elektron, ya kan, atau tidak bicara mengenai persamaan Schrödinger, tapi kemudian kita bicara mengenai fungsi potensial yang kemudian kita parametrisasi atau kita buat untuk sistem tertentu. Contohnya adalah kita punya protein ya. Kita punya protein, terus kita punya lemak misalkan. Nah, di mekanika molekuler, medan gaya untuk protein dan lemak itu nanti dia akan berbeda. Ya, jadi semuanya itu tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita campur aduk. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak bicara elektron, maka di mekanika molekuler itu dia cepat dan kemudian dia semua interaksinya akan disederhanakan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah untuk membuat fungsi parametrisasi ini atau fungsi medan gaya itu susah, ya kan? Karena kita membutuhkan banyak perhitungan yang di era sekarang perhitungannya itu menggunakan metode mekanika kuantum dan kemudian harus kita fitting, kemudian kita mendapatkan persamaan yang itu harus kita konfirmasi lagi menggunakan data eksperimen. Dan yang jelas di mekanika molekuler itu nanti transferability-nya dan akurasinya itu nanti dia akan terbatas. Contohnya adalah kalau kita punya protein, ya kan, medan gaya untuk protein, ini tidak bisa kita gunakan untuk lemak. Dan sebaliknya, medan gaya untuk lemak nggak bisa kita gunakan untuk protein, ini nggak bisa. Jadi dia transferability-nya terbatas, seperti itu. Nah, salah satu bagian dari mekanika molekuler itu adalah apa yang disebut dengan interaksi non-ikatan. Contohnya adalah kalau kita punya dua atom di sini, kita punya dua atom argon ya kan? Dua atom argon itu kan kita punya jarak, ya kan? Kita punya jarak. Nah, ketika jaraknya ini kita variasi, ya kan? Jaraknya ini kita variasi dari 2 sampai 9 misalkan, ternyata energi potensialnya nanti dia juga akan bervariasi. Ya, nah, pada jarak yang rendah, dia akan tinggi, kemudian dia akan turun, kemudian dia akan naik lagi sampai mendekati 0 pada jarak yang jauh. Nah, ini kurva seperti ini yang disebut dengan kurva interaksi non-ikatan. Kayak gitu. Nah, kalau kita punya kurva, maka otomatis kan kita harus mencari rumusnya kan, atau mencari persamaan matematis dari kurva tadi. Salah satu persamaan matematis yang bisa kita pakai itu adalah persamaan yang disebut dengan Lennard-Jones. Seperti itu. Jadi Lennard-Jones itu dia digunakan ketika kita ingin menjelaskan bagaimana interaksi antara dua partikel yang tanpa yang mereka nggak ada ikatan kimianya. Kayak gitu. Misalkan contohnya adalah contoh yang lain adalah kita punya air di sini, kita punya air di sini, yang masing-masing air ini dihubungkan lewat ikatan hidrogen, maka kemudian ini dapat kita kaji menggunakan persamaan Lennard-Jones. Dan Lennard-Jones sendiri bentuk persamaannya itu adalah kita punya 4 epsilon dalam kurung sigma per R dibagi 12 dikurangi dengan sigma per R pangkat 6. Kalau ini kita buka kurungnya, maka kemudian nilai yang di atas itu nanti akan menjadi C12 dan nilai yang di atas ini yang pangkat 6 dia akan menjadi C6 kayak gitu. Nah, kalau ini kita terapkan ke dalam tadi argon, ya kan? Kita misalkan menghitung argon energinya itu menggunakan metode mekanika kuantum. Ya, kemudian kita plotkan seperti ini. Nah, nanti kita plotkan menggunakan persamaan Lennard-Jones. Nanti kita akan ketemu nilai epsilon dan nilai dari sigma. Di mana epsilon itu adalah posisinya di sini. Dia ketika garis ini dia menyentuh angka 0. Kayak gitu. Terus kemudian maaf ini sigma ya. Epsilon dia di sini. Dia ketika nilainya ini R minimum. R minimumnya itu berapa? Kita tarik garis ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk yang persamaan dari Lennard-Jones. Oke, terus selain Lennard-Jones itu ada dua persamaan yang lain, ya kan? Yang dikenal dengan nama persamaan Buckingham dan persamaan potensial Morse. Di Buckingham itu sebenarnya hampir sama dengan Lennard-Jones ya. Cuma yang C12 ini kita ganti dengan A pangkat E minus maaf, A kalikan E pangkat minus
B kalikan R. Ya. Kemudian yang C6 ini dia tetap sama. Yang belakang ini dia tetap sama. Dari sini kita tahu Buckingham dia punya tiga parameter kan, yaitu A, B, dan C. Lennard Jones dia punya dua, yaitu epsilon dan sigma. Kayak gitu. Nah, selain Lennard Jones dan Buckingham, itu ada satu lagi yang dikenal dengan nama potensial Morse. Di mana Morse itu dia bentuknya lebih kompleks ya, atau dia merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita punya V0 di sini, kemudian dikalikan dalam kurung 1 kurangi E pangkat minus A kalikan R kurangi dengan R0, di mana R0 ini adalah jarak pada kondisi minimumnya, atau jarak pada kondisi keseimbangan. Nah, sama seperti Buckingham, Morse punya 3 parameter, yaitu V0 di sini, kemudian A, dan kemudian R. Kayak gitu. Nah, kalau ketiganya ini kita plotkan secara berbarengan, kita akan dapatkan bentuk yang kayak gini. Ya, nah, ada sedikit perbedaan kan di sini. Karena yang Lennard Jones, dia cuma punya 2 parameter, yang Morse dan Buckingham, dia punya 3 parameter, maka kemudian dia fit-nya itu nanti akan sama. Nah, dari sini kita tahu bahwa kemudian antara Morse, Lennard Jones, dan Buckingham yang paling akurat itu yang mana? Yang paling akurat adalah yang Morse dan yang Buckingham. Karena dia punya 3 parameter. Dibandingkan dengan yang Lennard Jones yang hanya punya 2 parameter. Nah, contoh penggunaannya itu kira-kira untuk apa? Contoh penggunaannya itu adalah seperti ini. Kita bisa mempelajari bagaimana sifat perilaku dalam sistem antarmuka menggunakan potensial interaksi non-ikatan. Ya kan? Jadi di sini misalkan kita punya air dalam fase ruah. Ya kan? Terus kemudian di sini kita punya solid liquid interface. Ya kan? Kemudian di bawah ini kita punya padatan dalam fase ruah. Ya. Nah, dari sini padatan fase ruah ini misalkan kita menggunakan Buckingham. Ya kan, kita menggunakan Buckingham. Terus kemudian air di sini kita menggunakan Lennard Jones. Ya. Nah, kemudian untuk solid liquid interface-nya, nah, yang Buckingham tadi itu kita istilahnya kita fitting ulang ya. Kita fitting ulang menggunakan Lennard Jones. Ya kan? Kita fitting ulang. Nah, sekarang kita punya 2 persamaan Lennard Jones di sini kan, untuk air dan untuk solidnya. Kemudian ini kita campur. Ya, atau kita mixing. Jadi ada istilahnya itu mixing rules nanti. Nah, ketika kita campur antara koefisien Lennard Jones air dan solidnya, di sini misalkan oksigen dan sini aluminium, maka kemudian kita bisa melakukan pemodelan seperti ini. Solid liquid interface hanya menggunakan potensial interaksi non ikatan tanpa harus menggunakan medan gaya yang lebih rumit lagi. Oke, nah selain tadi non ikatan, ada lagi persamaan yang dikenal dengan nama persamaan Coulombic ya. Jadi kalau kita ingat lagi di bentuk persamaan Lennard Jones, misalkan Lennard Jones, Morse, dan Buckingham, itu kan dia nggak ada muatan atomnya. Ya kan? Semuanya interaksi non-ikatan yang melibatkan non-Coulombic. Tapi kalau kita lihat bahwa setiap atom itu kan dia punya elektron. Dan pasti otomatis mereka punya muatan. Nah, muatannya itu bagaimana ngitungnya? Muatan itu kita menggunakan potensial Coulomb, yaitu Gi kalikan Gj dibagi dengan 4pi epsilon 0 Ri Rc, di mana di sini adalah jarak, ini adalah permitivitas vakum, ini adalah muatan partikel I, dan ini adalah muatan partikel J. Jadi contohnya misalkan kita punya NaCl ya. NaCl dia Na plus kan muatannya plus 1. Cl minus dia muatannya minus 1 kan. Jadi kalau ini kita Coulomb ini kita plotkan, kita punya grafik yang kayak gini, warna merah ini. Nah, di sini kita lihat dia nggak bisa mendekati 0 kan, pada jarak yang jauh. Beda dengan yang non-Coulombic. Non-Coulombic itu pada jarak yang jauh dia akan mendekati 0 ya. Mendekati 0. Tapi yang ini, di sini, yang Coulombic dia nggak akan bisa mendekati 0.
maka kemudian nanti akan muncul metode koreksi untuk interaksi untuk interaksi Colombiknya. Oke, nah terus sekarang kalau kita punya, tadi kan kita punya R minimum di mana pada jarak optimal atau R pada kondisi keseimbangan. Di jarak yang dia lebih kurang dari R minimum atau yang jarak dia lebih kecil daripada R minimum, maka energinya itu kan dia akan tinggi di sini. Maka kan di sini dia positif ya. Nah, kenapa dia positif? Karena dia terlalu berdekatan. Kalau terlalu berdekatan, maka dia repulsifnya terlalu tinggi kan di situ. Nah, oleh karena itu, sistem itu nanti, kalau ini kita buat gradiennya, itu gradiennya kira-kira seperti ini. Ya, maka sistem itu dia bisa menurunkan energinya dengan cara apa? Dengan cara dia meningkatkan jarak R. Ya kan? Nah, kalau kita lihat gradien yang seperti ini, maka kan turunannya kan dia lebih kecil daripada 0 kan, atau dou V per dou R dia lebih kecil daripada 0. Dan kita tahu yang namanya gaya itu adalah negatif dari turunan pertama energi potensial. Ya kan? Maka dia minus dou V per dou R. Berarti karena ini dia lebih kecil daripada 0, dia minus kan di sini. Minus ketemu minus, maka dia menjadi positif. Ya kan? Maka kemudian ya tadi bahwa mereka akan saling menjauh untuk ininya. Jarak itu nanti akan semakin meningkat. Kalau di sini jarak yang lebih jauh daripada R minimum, ya kan, maka energinya juga tinggi dia, ya kan. Dia kan energi padan dia kan di sini kan. Kalau di atas ini kan berarti dia energinya juga tinggi. Tapi kebalikan. Sekarang sistem itu nanti dia akan menurunkan gaya dengan cara menurunkan jarak antar dua partikel. Nah, kalau kita punya garis yang seperti ini, maka gradiennya atau turunannya itu dia akan lebih besar daripada 0, ya kan. Maka kalau kita lihat dari sini, maka nilai dari gayanya itu dia akan lebih kecil daripada 0 kan, karena kan dia positif nih. Positif. Sekarang kita punya negatif ketemu positif, dia negatif kan. Nah, karena dia negatif, lebih kecil daripada 0, maka kemudian dia akan terjadi penurunan jarak antar partikelnya di situ. Oke, terus yang terakhir ketika R minimum, maka kan ya tadi turunannya kan dia di sini dia 0 ya. Kalau turunnya 0 berarti gayanya dia juga 0. Nah, titik di mana turunan dan gaya dia 0, dia disebut dengan titik stasioner kayak gitu. Atau titik di mana dia energinya itu paling paling minimal. Nah, kalau dia minimal berarti dia nggak akan ada perubahan gaya kan. Jadi nggak ada perubahan jarak di situ. Oke, ini untuk tugasnya nanti silakan dikerjakan di ugm.id/krm, terus dikerjakan dan kemudian dikumpulkan sebagai salah satu penilaian dari kuliah ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman semua. Dari saya ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya yang mungkin boleh pindah di slide interaksi surface dengan air dulu. Ini. Nah, iya, yang itu Pak. Nah, itu kan tadi dibilangnya yang bulk solid itu makainya Buckingham, Mm-mm, sedangkan yang bulk water sama solid liquid interface itu makainya LC. Nah, mm-mm, tadi juga saya mendengar kalau bagian Buckingham sama Morse, yang Morse itu lebih teliti dibandingkan LC. mm-mm, Nah, kenapa mm-mm. yang bulk water sama solid liquid interface itu makainya LC, nggak Buckingham aja semua gitu, Pak? Oke, terima kasih saya. Um, Pertanyaan menarik ya dan bagus ya. Kenapa di sini kita pakai Lennard Jones? Semuanya pakai Lennard Jones dan ini Buckingham yang kemudian di fitting ulang ke Lennard Jones. Kenapa nggak pakai Morse atau Buckingham aja? Karena Morse dan Buckingham itu dia nggak bisa di mix kayak gitu. Dia nggak bisa di mixing. Itu permasalahannya di situ. Dia nggak bisa di mixing. Jadi kalau kita punya ini solid ini, kita menggunakan Buckingham, ya kan? Maka ya udah kita hanya punya sistem solid tok. Kita nggak bisa nambahin apa-apa di sini.
kayak gitu. Atau di sini kita pakai Morse, ya di sini kita nggak usah nambahin apa-apa di sini, kosong di sini nanti. Tapi kalau kita punya apa namanya? Kita punya Lennard Jones di sini dan Lennard Jones di sini, maka kita bisa nge-mix antara fungsi potensial atau Lennard Jones air dan fungsi potensial Lennard Jones padatan. Karena kan di sini kita punya epsilon, di sini kita punya sigma. Di sini kita punya epsilon, di sini kita punya sigma. Jadi kita punya epsilon campuran, nanti kira-kira dia akar dari epsilon 1 dikalikan dengan epsilon 2. Kita punya sigma, dia punya sigma 1 ditambah dengan sigma 2 dibagi dengan 2. Kayak gitu. Jadi di sini kita punya mixing antara masing-masing koefisien yang ada di dalam Lennard Jones ya. Gitu Cahyo. Kenapa alasannya menggunakan Lennard Jones? Tidak menggunakan Morse atau Buckingham. Gitu. Ya, baik, Pak. Bisa dimengerti. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Mungkin dari Krisna atau Iqbal atau Mbak Tri, silakan. Izin bertanya Pak, Oke, silakan, Bal. Gimana, Bal? mengenai interaksi yang tanpa ikatan tadi kan Pak, Mm-mm. kemungkinan terjadi yang pertama jaraknya bisa menjadi dekat, terus yang bisa menjadi jauh, Mm-mm. juga bisa kadarnya stasioner. Nah, Mm-mm. yang kemungkinan itu Pak, apakah kita yang desain atau tentukan sendiri atau ada kemungkinan interaksi-interaksi tertentu yang lebih cenderung ke salah satu kemungkinan yang terjadi tadi Pak? Oke, oke. Oke, jadi gini, Bal. Jadi gini. Em, kalau kita punya jarak dua partikel ya kan. Ini kan kita plottingnya itu adalah eh, jaraknya itu kita variasi kan, kita fixkan, ya kan. Kita fixkan jaraknya itu. Kita fixkan, kemudian setiap titik jarak itu kemudian kita hitung energinya. Kemudian kita plot, maka kemudian kita punya grafik yang kayak kira-kira kayak gini. Nah, di bagian di sini, ya kan, di bagian di sini, ini penjelasan kenapa kemudian dia gradiennya itu dia positif atau energi di sini dia nggak stabil. Karena ketika partikel ini dia terlalu berdekatan, ya kan, terlalu berdekatan, misalkan ketika kita membuat titiknya itu kita terlalu apa ya, terlalu dekat seperti itu, maka kemudian kan dia nggak stabil di sini, dia kan nggak stabil. Karena kenapa dia nggak stabil? Karena ya tadi tolakannya terlalu tinggi, repulsifnya terlalu tinggi. Maka agar dia menjadi lebih stabil, bagaimana caranya? Caranya itu adalah jaraknya itu dia akan meningkat, ya kan. Nah, kalau kita lihat di daerah di sini yang repulsifnya terlalu tinggi, gradien ini kan dia miringnya kayak ke sini kan. Maka turunannya di sini nanti dia akan lebih kecil daripada 0. Kalau kita hitung nilai dari turunan atau nilai dari turunan potensial terhadap jarak. Nah, kita tahu yang namanya gaya itu kan dapat kita tuliskan sebagai minus dou V per dou R, ya kan. Nah, kalau di sini dia sudah minus, kemudian kita hitung gayanya, maka dia minus, maka gayanya dia akan menjadi positif. Ya kan? Nah, ketika dia menjadi positif, maka jarak partikel ini nanti dia akan meningkat. Gitu. Dan begitu juga seterusnya. Misalkan di sini energinya dia juga tinggi, ya kan? Karena kan dia di atas energi yang paling minimum. Nah, maka otomatis sistem itu nanti dia akan menurunkan jaraknya. Ya, nah kalau kita lihat gradiennya kan sekarang kan dia kebalikan kan arahnya dengan yang sebelumnya tadi. Maka di sini dia turunannya dia lebih besar daripada 0, maka gayanya itu karena dia positif di sini, maka dia di sini negatif ketemu positif, maka dia menjadi negatif kan atau kurang daripada 0. Maka kemudian jarak antar partikelnya itu nanti dia akan turun. Dia akan memendek. Nah, sementara di akhir di sini di titik stasioner seperti ini. Nah, kita tahu yang namanya minimum, semua turunan di minimum itu dia akan sama dengan 0. Ya kan? Turunan pertama di minimum itu selalu sama dengan 0. Berarti
dou V per dou R dia sama dengan 0. Maka kemudian force-nya di sini dia juga sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka yaudah di sini nggak akan ada perubahan apapun kan. Karena dia posisi di mana dia jarak keseimbangan. Nah, titik di sini, titik yang dia minimum ini, itu yang disebut dengan titik stasioner. Kayak gitu. Jadi semua optimasi itu nanti dia akan berakhir di sini, di titik stasioner kayak gini. Atau di mana kondisi ketika semua gaya untuk atom itu dia sama dengan 0. Maka kemudian di sini kita mendapatkan jarak keseimbangan atau jarak yang dapat kita validasi dengan data eksperimen. Seperti itu. Itu ya, Bal. Cukup jelas kan? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Mungkin saya kira itu dulu untuk kuliah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, terus nanti dikumpulkan via Google Form, dan itu menjadi salah satu bagian penilaian daripada kuliah ini. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman semua. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya.